Puji nama Tuhan, senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Selamat datang di Galilea Community of Christ. Kita bersuka cita sebab kita punya Tuhan yang baik, amin. Bapak Ibu Saudara yang merasakan kebaikan Tuhan, katakan haleluya. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita meninggikan Dia sebab Dia Allah kita dan Raja yang layak kita sembah. Mari sama-sama kita bersuka cita, haleluya. Yang percaya Dia sungguh baik, katakan amin. Wow, 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 wow. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Oh, oh. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Sama-sama yang percaya. Setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Hey, yang merasakan kebaikan Tuhan sama-sama katakan haleluya. Bersama-sama. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku mengandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Yang percaya, Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu, sama-sama jemaat Tuhan katakan kau baik. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah. Yang bersuka cita semua. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Kami bersyukur Tuhan, kami mau datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan, membawa hati kami Tuhan sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami percaya bahwa Roh Kudus ada bersama dengan kami, dan kami tidak pernah sendirian, karena kami tahu Allah kami Allah yang setia, yang selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami undang kuasa-Mu nyata di tempat ini, Roh Kudus, penuhi setiap kami. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku.
Jalikanku jamalah, ku rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi setiap kami Tuhan, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jalikanku jamalah, ku rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan.
Ya, shalom Bapak Ibu, Jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari kita siapkan diri kita untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan di ibadah hari Minggu tanggal 2 Juli. Ya, kita berada di tanggal 2 Juli ya hari ini. Ini hari Minggu pertama di bulan Juli, dan saudara, setiap ibadah bersama kami GCC ada perjamuan kudus. Jadi Bapak Ibu persiapkan elemen perjamuan kudus, hosti dan anggur. Baik, sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Engkau telah mengantar kami sampai di hari Minggu di bulan Juli tanggal 2 hari ini. Terima kasih atas seluruh penyertaan-Mu di sepanjang bulan Juni yang sudah kami lewati. Dan terima kasih untuk hari ini kami boleh lagi punya waktu untuk beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Dan saatnya kami hendak membaca dan mendengar serta merenungkan firman-Mu, mengurapi kami, membuka hati pikiran kami. Setiap firman yang kami dengar tidak untuk kami lupakan, tapi itu termatrai dalam hati kami, menjadi rema dalam hidup kami. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Hamba percaya firman-Mu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kami kepada kebenaran. Sebab itu urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Setiap kata kalimat yang keluar dari mulutku adalah kata kalimat penuh kuasa, penuh urapan, yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Engkau. Kami diamkan seluruh suara hati kami, kecuali suara Tuhan kami mau dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap dibentuk, kami siap diberkati. Setiap kita yang siap dibentuk, diberkati, berkata amin. Bapak Ibu, kita baca di dalam Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Angin Ribut Diredakan. Ayat 23, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Kita perhatikan ayat 26 ya, ini peristiwa di mana para murid berada bersama Yesus dalam sebuah perahu di danau Galilea. Dan sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu. Ya, lalu kemudian murid-murid itu datang kepada Yesus, membangunkan Yesus dan minta tolong, ya kan? Tuhan, tolonglah, kita binasa. Nah, ayat 26, ya, ini kita perhatikan. Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Bapak Ibu, hidup dalam Tuhan bukan berarti kita bebas dari masalah. Sering saya katakan bahwa kita hidup bersama Tuhan, ya, hidup di dalam Tuhan, itu tidak akan membebaskan kita dari tantangan, kesulitan, masalah yang kita hadapi dalam hidup ini. Masalah akan selalu ada selama kita hidup. Ya, selama kita hidup. Selama kita hidup, masalah pasti ada. Selama kita hidup di planet yang bernama bumi ini. Ya kan, kita hidup dan hidup kita di planet yang bernama bumi. Maka kita harus bergumul, ya kan? Nah, saya mau katakan bahwa saat berjalan dengan Tuhan sekalipun, terkadang angin ribut secara mendadak datang menyerang kita.
Hal ini juga dialami oleh murid-murid Yesus saat mereka berada di dalam perahu. Dikatakan, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Jadi Yesus ada bersama dengan murid-murid dalam sebuah perahu yang sama. Bukan di perahu yang berbeda. Iya kan? Tapi apa yang terjadi, saudara, ayat 24, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Perhatikan, karena angin ribut, para murid itu menjadi sangat panik dan ketakutan. Padahal Tuhan Yesus berada dalam satu perahu. Lalu kemudian mereka berseru, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Di ayat 25 ya. Hal ini juga sebetulnya sering kita alami dalam hidup ini. Amin. Saudara juga pernah mengalami, saya juga. Bahkan mungkin saya lebih banyak daripada saudara. Ya. Nah, Yesus berkata, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Ya kan? Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Ya. Jadi waktu mereka datang berseru kepada Tuhan, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ya, saya yakin bahwa Bapak Ibu juga pernah mengalami permasalahan yang berat, yang namanya juga tantangan, kesulitan, dan mungkin Bapak Ibu cenderung panik dan menjadi takut. Padahal Tuhan Yesus bersama kita dan ada di dekat kita, bukannya membiarkan dan meninggalkan kita. Amin. Nah, sebaliknya justru kita yang sering kali melupakan dan tidak mempercayai Tuhan. Kita masih terpengaruh dengan apa yang kita lihat dan dengar. Kita begitu terpaku dengan apa yang kelihatan di sekitar kita. Yang berarti kita tidak berjalan dengan iman. Akibatnya kita mudah stres, murung, putus asa, jangankan bersuka cita, membuka mulut untuk memuji Tuhan saja kita enggan melakukannya. Ini menunjukkan bahwa kita adalah pecundang dan iblis akan membusungkan dada bila melihat orang Kristen seperti itu. Padahal firman-Nya jelas mengatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Demikian tertulis di dalam Roma pasal 8 ayat 37. Jadi hidup dalam iman adalah hidup bukan berdasarkan pada suatu yang kelihatan, Bapak Ibu, tetapi apa yang tidak kelihatan. Amin. Serta memandang dan menyikapi segala sesuatu dengan mata rohani. Itulah yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Meski mengalami tantangan hidup yang begitu berat, Rasul Paulus tidak pernah menjadi lemah, apalagi sampai frustasi. Karena hidup kami, dia katakan begitu kan, hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Demikian tertulis di 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-7. Bapak Ibu, kita harus percaya meski tidak melihat. Amin. Kita harus percaya meski tidak melihat. Jika dalam menjalani hidup ini kita banyak merasakan ketakutan dan kekhawatiran, berarti kita belum sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Dan selama kita masih menggunakan akal dan kekuatan sendiri, maka masalah yang kita alami tidak akan pernah terselesaikan. Karena itu kita harus datang kepada Tuhan. Amin.
kita harus menyikapi segala sesuatu dengan mata rohani kita. Kita harus bisa melepaskan segala ikatan yang masih membelenggu perasaan kita. Pemazmur berkata di dalam Mazmur 20 ayat 7, "Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya." Bapak Ibu, Tuhan mengizinkan kita berada dalam masa-masa genting untuk melatih otot iman kita. Nah, biasanya bila sudah terjepit dan babak belur, kita baru mau berserah dan percaya kepada Tuhan. Bila kita menyadari bahwa Tuhan Yesus ada di dekat kita, tentu kita akan menjalani hidup dengan tenang. Amin. Memang secara kasat mata Tuhan Yesus tidak kelihatan, tetapi Roh Kudus ada di dalam kita. Sebesar apapun badai menyerang, kita tetap mampu melewatinya karena Roh yang ada di dalam saudara dan saya, di dalam kita semua lebih besar dari segalanya. Amin. Nah, karena itu hari ini saya akan memberikan langkah-langkah yang harus kita lakukan supaya kita mengalami kemenangan yang dijanjikan Tuhan. Amin. Nah, langkah-langkah ini yang membuat nanti janji Tuhan itu tergenapi dalam hidup kita. Apa saja? Yang pertama, setia dan tekun membaca firman Tuhan. Amin. Jangan anggap ringan perihal membaca Alkitab, Bapak Ibu. Mungkin kita berkata, pasti bisa saya lakukan. Namun, pertanyaannya adalah seberapa lama kita konsekuen dan konsisten melakukannya, membaca firman Tuhan. Berapa lama kita baca Alkitab setiap hari? Bapak Ibu, Alkitab adalah firman Allah, dan firman itu bersama-sama dengan kita. Amin. Iya. Jadi firman itu telah menjadi manusia. Dia diam di antara kita. Amin. Jadi ketika kita membaca firman dan memasukkannya dalam hati pikiran kita, artinya Tuhan pun masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Amin. Jadi mari kita senantiasa setia dan tekun membaca firman Tuhan. Ini langkah pertama untuk kita meraih kemenangan yang dijanjikan Tuhan atau janji Tuhan, yaitu kemenangan tergenapi dalam hidup kita. Yang pertama, jadi setia dan tekun ya membaca firman Tuhan. Jadi kita harus setia dan tekun. Amin. Yang kedua, berdoa dengan sungguh-sungguh. Sudahkah kita berdoa? Mungkin kalau saya ajukan pertanyaan itu, saudara dengan serempak, kompak akan menjawab, sudah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah doa yang bagaimana? Alkitab berkata begini, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus pasalnya yang kelima ayat 16 bagian B. Jadi doa orang yang benar, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Siapa orang benar? Adakah orang benar? Saudara, Alkitab mencatat saudara dan saya yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dibenarkan dengan cuma-cuma
oleh penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Roma pasal 3:24. Jadi kita bukan saja menerima pengampunan dosa, tapi Alkitab memberitahu kepada kita bahwa kita sudah dibenarkan dengan cuma-cuma. Amin. Nah, jadi doa orang benar. Orang benar itu adalah orang yang dibenarkan oleh Yesus Kristus, oleh darahnya yang tercurah di bukit Golgota itu, membasuh dosa saudara dan saya. Amin. Tetapi bukan hanya tidak berhenti sampai di situ, status kita memang orang benar, tapi juga harus perbuatan kita benar. Nah, ini masalahnya, kita hanya memiliki status orang benar, tapi perbuatan kita masih belum benar. Nah, kalau dikatakan doa orang yang benar, berarti doa orang yang hidupnya sama dengan statusnya, yaitu orang benar. Jadi status dan cara berimannya yang benar, maka doanya itu diperhatikan dan didengar serta dijawab oleh Tuhan. Jadi status dan perbuatannya itu harus seirama. Statusnya orang benar, maka dia harus mau berusaha untuk hidup benar. Jadi doa orang benar, ya, ini bicara status dan perbuatan. Nah, karena itu Bapak Ibu, ya, ketika kita membaca Alkitab, ya, ketika firman Tuhan itu, ya, mengecam dosa, maka kita juga harus berhenti melakukan dosa. Kita bertobat. Jadi setia dan tekun membaca firman Tuhan. Setuju? Setiap pagi saudara tinggal klik aja Galilea Network, ya. Saya sampaikan firman Tuhan, saudara bersama saya, ya. Kita membaca Alkitab, kita berdoa, kita merenungkan firman Tuhan, iya kan? Jadi sekarang ini semuanya serba praktis, semuanya dimudahkan. Ya, hanya saja kadang-kadang kita malas. Nah, kemalasan inilah yang membawa hidup kita kepada kebinasaan. Jadi berdoa dengan sungguh-sungguh, doa orang yang benar, ini memberitahu kepada kita doa orang yang hidupnya sesuai dengan status. Jadi status yang benar ikuti dengan cara hidup yang benar, cara beriman yang benar. Jadi Bapak Ibu jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus, jika Tuhan sepertinya belum memperhatikan dan belum segera menjawab doa kita, bisa jadi itu karena ada dosa dalam diri kita. Karena tertulis di dalam Yesaya pasal 59 ayat 1-2, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi langkah untuk kita meraih kemenangan, di mana janji-janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita, yang pertama adalah setia dan tekun membaca firman Tuhan. Yang kedua, berdoa dengan sungguh-sungguh. Amin. Nah, yang ketiga selalu hidup dalam pertobatan. Amin. Bertobat diterjemahkan dari kata metanoia, berarti menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru setiap hari. Amin. Metanoia adalah sebuah kata dalam bahasa Yunani yang berarti perubahan pola pikir, akal budi, hati, dan cara hidup. Perubahan yang dimaksud
dalam metanoia adalah perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi kalau kita bertobat akan kelihatan perubahan signifikan dalam hidup kita ke arah lebih baik. Ada orang bertobat, ya ngakunya sih bertobat, tapi sebetulnya belum bertobat itu ya. Dia terjebak pada popularitas, tapi sehingga akhirnya dia ya menjadi sombong begitu ya, angkuh ya. Ada juga orang yang mengaku bertobat, tapi kok perubahan di dalam dirinya itu bukan ke arah lebih baik, malah lebih buruk. Nah ini bagaimana ini ya? Jadi perubahan yang dimaksud dalam metanoia adalah perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi orang bertobat itu ada buahnya itu kelihatan pada perilaku hidupnya, ya kan? Dia menghasilkan buah. Bahkan ini menjurus, kalau buah itu menjurus pada ya Galatia pasalnya yang kelima ya. Galatia pasalnya yang kelima pada ayat 22 dan 23 ya. Saya akan bacakan untuk saudara Galatia pasalnya yang Galatia pasalnya yang kelima pada ayat 22 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya, jadi itu. Ya, jadi dia harus menghasilkan buah-buah pertobatan. Buah-buah pertobatan ya. Kalau disebut bertobat ya, metanoia berarti terjadi perubahan pola pikir, perubahan akal budi ya, hati yang hati dan cara hidup ya kan, perubahan hati terutama itu yang paling penting ya. Dan perubahan ini tentunya ya ke arah yang lebih baik ya. Buah-buah pertobatan itu juga bisa diartikan adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Jadi akan nampak pada orang yang bertobat itu ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya, misalnya kita lihat Rasul Paulus. Ya, Rasul Paulus adalah salah satu rasul yang mengalami proses metanoia yang luar biasa. Dalam Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 10 dan 11 di sana dijelaskan ya, atau Paulus menceritakan bagaimana awalnya dia adalah seorang yang sangat benci kepada pengikut Kristus hingga begitu tega menganiaya ya kan orang-orang Kristen, menganiaya orang-orang percaya, memenjarakan bahkan memaksa pengikut Kristus untuk menyangkal iman mereka. Namun Tuhan melawat Rasul Paulus saat ia berada di Damsyik, dan dari sanalah terjadi metanoia dalam diri pribadi Rasul Paulus. Dari sana metanoia terjadi atas hidup Rasul Paulus. Dia berubah 180 derajat menjadi seorang yang militan dalam mengabarkan Injil, dan dengan segenap akal budi, pikiran dan hatinya itu tertuju hanya kepada Yesus Kristus. Rasul Paulus mengalami metanoia yang luar biasa, dan itu tercermin dari pelayanan dan pengajarannya. Nah, Bapak Ibu, jemaat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, hendaknya kita sebagai anak-anak Allah harus mawas diri dengan segala kekurangan kita dan terus menerus berubah agar semakin menyerupai Kristus. Amin.
Kiranya metanoia terjadi dan nyata terlihat dalam setiap kehidupan kita, agar nama Tuhan dimuliakan. Amin. Pertobatan adalah kehendak Tuhan yang utama dalam hidup kita. Tanpa pertobatan, kita tidak akan menikmati janji-janji Tuhan. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, tidak ada masalah terlalu sulit bagi orang percaya asal ada 3 hal itu. Yang pertama adalah setia dan tekun membaca firman Tuhan. Yang kedua, berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, selalu hidup dalam pertobatan. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami diingatkan supaya kami senantiasa hidup mengandalkan Tuhan. Kami diajarkan, diingatkan hari ini supaya kami setia dan tekun membaca firman Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh, dan selalu hidup dalam pertobatan. Terpujilah Engkau, mampukan kami untuk memiliki 3 hal ini, langkah menuju hidup berkemenangan. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk terus setia dan tekun membaca firman Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh, dan selalu hidup dalam pertobatan. Kiranya apa yang hamba sampaikan tidak untuk dilupakan, tapi itu termaterai dalam hati setiap jemaat, bahkan setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus. Kiranya kasih setia Tuhan menjadi bagian kehidupan kami. Maka yang sakit sudah disembuhkan, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan, yang terikat oleh dosa dilepaskan. Di dalam nama Yesus kami pasti mengalami pemulihan. Rumah tangga dipulihkan, kesehatan dipulihkan, keuangan kami dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan menerima tubuh darah-Mu. Namun sebelumnya kami akan memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang diberi oleh umat-Mu memperbesar keuntungan mereka. Mereka memberi dengan sukacita, Tuhan akan membalas 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan diri kami untuk seperjamuan dengan tubuh darah Kristus, namun kami juga akan memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bersyukur atas kebaikan Tuhan, kita semua telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara pasti menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menerapkan firman Tuhan ini dalam kehidupan setiap kita, dan saat ini kita akan membawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati, sebagai orang-orang yang telah dimenangkan oleh Tuhan, membawa ucapan syukur kepada Tuhan, bisa memberikan persembahan di layar monitor yang ada di device Bapak Ibu Saudara. Kita memberi bukan supaya kita diberkati, kita memberi karena kita sudah diberkati Tuhan, dan kita percaya bahwa berkat Tuhan begitu nyata di dalam hidup setiap kita. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus yang memberkati. Dan sama-sama saat ini kita mau siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara bisa menyiapkan hosti dan anggur yang ada di rumah untuk sama-sama kita menyatu di dalam sakramen perjamuan kudus. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu maha mulia. Oh, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu maha mulia.
Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk persembahan yang Bapak Ibu berikan ke Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Itu juga adalah rekening Gereja Galilea Community of Christ. Dan setiap benih yang Bapak Ibu tabur dalam bentuk rupiah, dolar, euro atau apapun yang Bapak Ibu transfer ke Yayasan Pelayanan Galilea, kami berdoa Bapak Ibu semuanya tidak kekurangan, Bapak Ibu semuanya diberkati, Bapak Ibu semuanya terpelihara dengan sempurna, tidak sakit-sakitan. Kami doa supaya apa yang dikerjakan oleh Bapak Ibu semuanya sukses. Amin. Mari kita siapkan diri untuk seperjamuan dengan tubuh darah Kristus sambil mempersiapkan hosti dan anggur. Saya akan bacakan firman Tuhan di dalam 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Ayat 24, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi Bapak Ibu yang sudah ada hosti, mari kita ambil. Saya jemput kita semua berdiri. Kita pegang dengan kedua tangan kita angkat. Maka kita katakan bersama-sama, ikuti apa yang saya katakan. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, memberikan keselamatan, hidup kekal dalam kerajaan surga. Menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, tertikam, tertombak, agar kami tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak segala bentuk tumor, segala bentuk kanker, segala bentuk penyakit, kuman, virus, sakit, penyakit. Kami percaya segala kutuk-kutuk, bahkan kegagalan kami, kemiskinan kami sudah diangkat dan diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka hari ini aku meraih janji Tuhan, aku meraih kuasa, aku meraih mujizat, aku disembuhkan, dipulihkan di dalam nama Yesus Kristus. Firman yang menjadi daging, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan. 1 Korintus pasal 11 ayat 25, demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita ambil anggur, kita angkat, ya. Kita katakan bersama-sama, di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, memberikan pengampunan atas dosa-dosaku, menyucikan dan menguduskan kami, agar kami semua termaterai menjadi warga kerajaan surga. Di dalam nama Yesus Kristus, oleh kuasa darahnya dan oleh bilur-bilur Yesus Kristus, kami semua diselamatkan. Mulai hari ini kami semua tidak sakit-sakitan, tidak migrain, tidak sakit kepala, tidak vertigo, tidak pendarahan. Aku tolak stroke, aku tolak sakit kista, segala bentuk tumor, segala bentuk kanker. Aku tolak sakit jantung, jantungku sehat, tidak dioperasi, tidak ada penyempitan. Aku tolak sakit paru-paru, paru-paruku sehat, tidak ada flek, tidak TBC, tidak sakit asma. Aku tolak sakit liver, tidak hepatitis. Aku tolak sakit ginjal, ginjalku sempurna, tidak cuci darah, tidak gagal ginjal. Aku tolak diabetes, pankreasku sempurna. Aku tolak darah tinggi, aku tolak darah rendah. Tidak ada alergi dalam tubuhku, tidak kolesterol. Sel-sel darah merah, darah putih sempurna adanya. Di dalam nama Yesus Kristus. Maka hari ini aku percaya Engkau Tuhan akan memperbesar kapasitasku.
Kekayaan bangsa-bangsa akan dipercayakan kepadaku. Tidak ada pintu yang tertutup bagiku. Tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menyerang aku. Tuhan akan selalu memberkati pekerjaan tanganku. Apa saja yang aku kerjakan selalu berhasil. Mujizat dan terobosan akan menjadi bagianku. Pengurapan dan otoritas ilahi ada dalam hidupku. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum. Bapak Ibu, mari kita bersyukur untuk tubuh darah Kristus yang sudah menyatu dengan tubuh darah kita. Dan kita percaya Tuhan Yesus bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kita. Dia akan bawa kita kepada kehidupan yang berkemenangan. Tiba di padang yang berumput hijau dan di air yang tenang. Sekalipun mungkin dalam perjalanan itu kita mengalami harus berada di lembah kekelaman. Kami harus melewati lembah kekelaman yang kadang-kadang membuat kami takut, khawatir, was-was. Tetapi kami tidak berjalan sendiri, kami berjalan bersama Tuhan. Maka Tuhan yang akan bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kami semua. Hamba doa untuk setiap mereka yang datang beribadah di hari Minggu ini. Tuhan melawat mereka semua, Tuhan memberkati, Tuhan menjaga, menyertai, tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang menyediakan segala kebutuhan kami. Itu sebabnya hati kami hanya melekat kepadamu. Hanya Engkau yang sanggup menolong kami. Hanya Engkau Tuhan Allah yang Rahman dan Rahim, yang kasih-Nya tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu yang sudah kami terima pada kesempatan ibadah Minggu 2 Juli ini 2023. Kiranya apa yang sudah kami lakukan, kami sudah dengar firman, sudah memuji menyembah Engkau, bahkan kami telah diberi akses untuk senantiasa berada di dekat Tuhan, karena Tuhan juga Immanuel beserta dengan kami. Bahkan Engkau juga bawa kami untuk mengenal lebih banyak orang yang bisa melakukan kerjasama atau bisa melakukan pelayanan bareng. Kiranya kami semua terpelihara di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap mereka yang datang beribadah, Tuhan kenal setiap mereka, Tuhan tahu pergumulan mereka. Maka dari tempat ini hamba doa di dalam nama Yesus, jamah setiap mereka, jamah satu persatu, tidak ada yang ketinggalan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sakit sudah disembuhkan, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus. Maka kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bangsa ini ada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Maka menjelang pemilihan umum 2024, kiranya Engkau yang menjaga bangsa ini bersama militer dan TNI. Tuhan, Engkau berkarya di sana sehingga pemilihan umum 2024 dapat berjalan dengan baik dan nama Tuhan yang ditinggikan. Berkati pemerintah yang ada saat ini, Tuhan berkati mereka dalam tugas kerja mereka untuk mensejahterakan rakyat, bahkan yang berpikir bagaimana supaya Indonesia ini maju dan menjadi negara yang makmur. Karena itu kiranya Engkau memberkati Indonesia, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampuni akan kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu masih tetap berdiri dan terimalah berkat Tuhan.
Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tangan yang terangkat kami serahkan seluruh hidup kami, tantangan, masalah, pergumulan kami. Tangan yang terangkat kami menunjukkan bahwa kami hanya melekat kepadamu. Hanya Engkau yang kami sembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kami tidak akan mencari pertolongan di luar Tuhan. Kami hanya membutuhkan Tuhan dalam hidup kami. Maka setiap mereka yang sudah beribadah, bahkan mereka yang akan beribadah, setiap mereka yang mengikuti ibadah di channel Galilea Network ini, Tuhan berkati, Tuhan melawat mereka semua. Tuhan urapi mereka dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mereka sehat, terpelihara. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat Tuhan. Segala berkat yang dari surga mengalir dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah engkau, diberkati rumah tanggamu, diberkati suami istri, diberkati orang tua, anak cucumu. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Tuhan akan memperbesar kapasitasmu. Kekayaan bangsa-bangsa akan dipercayakan kepadamu. Tidak ada pintu yang tertutup bagimu. Tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menyerang engkau. Tuhan akan selalu memberkati pekerjaan tanganmu. Apa saja yang akan kau kerjakan selalu berhasil. Mujizat dan terobosan akan menjadi bagianmu. Pengurapan dan otoritas ilahi ada dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami terima semuanya itu dan turunlah berkat, kasih setia, penyertaan, perlindungan yang sempurna, damai, sukacita, kemuliaan, kemenangan dari Bapa Surgawi, dari Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tercurah mengalir dalam hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya diberkati berkata amin. Terima kasih untuk ibadah hari ini Minggu 2 Juli 2023 dan salam sehat tentunya. Terus ikuti Galilea Network, tayangan Sahabat Galilea dan juga tayangan-tayangan yang lain yang kiranya bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa dalam kesempatan yang lain. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh ibadah kita telah selesai, sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati setiap kita dan shalom.